Para peserta webinar internasional yang kami hormati, selamat datang di webinar internasional tentang triks dan tips mendapat beasiswa. Sebelum kita memulai acara kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita melafalkan basmalah untuk membuka acara kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima sekaligus membuka acara kita pada sore hari ini kepada Bapak Adi Akwam ST MNMSC, kami persilakan. Baik, terima kasih. Sudah on ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita bertemu kembali dalam acara webinar yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima. Pada kesempatan kali ini merupakan webinar yang kedua kali yang akan mengambil tema tentang bagaimana tips dan trik kita untuk bisa memperoleh beasiswa studi overseas atau ke luar negeri. Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan juga selamat datang dalam acara webinar series yang kedua hari ini. Tentu saja kami berharap Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan dapat memperoleh manfaat yang sebanyak-banyaknya dari kegiatan webinar kali ini. Masih banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Brida, dan kami sangat berharap agar partisipasi dari Bapak dan Ibu untuk kegiatan Brida yang selanjutnya. Dalam waktu dekat ini memang Brida juga akan melaksanakan kegiatan diseminasi riset daerah yang mudah-mudahan bisa menghadirkan Ibu Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Hasil Riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu Ibu Dr. Utami. Insya Allah kita rencanakan akan dilaksanakan di akhir bulan Juli tahun ini. Bapak dan Ibu, kalau kami sampaikan juga bahwa pada saat ini Brida sedang melakukan proses pengawalan untuk pelaporan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bima pada tahun 2021 dan tahun 2022. Proses ini merupakan proses penilaian terhadap indeks inovasi daerah masing-masing kabupaten dan kota di Indonesia. Salah satunya adalah di pemerintah Kota Bima. Insya Allah pada waktunya nanti Brida akan merilis hasilnya yang merupakan hasil dari pelaksanaan inovasi daerah selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Kami sangat berharap dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak, mulai dari dukungan perangkat daerah yang lainnya, dukungan dari dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, serta swasta. Insya Allah Brida akan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka meningkatkan ekosistem riset dan inovasi daerah di Kota Bima yang kita cintai bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan selamat melaksanakan webinar
Dan selamat juga mengikuti kegiatan webinar kali ini. Dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar ini kami buka. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Adi Akwam STMN MSC atas sambutan sekaligus membuka acara kita pada sore hari ini. Sahabat Ristek sekalian yang kami cintai, kita sudah berada di inti dari acara kita pada sore hari ini, yaitu di acara webinar internasional yang bertemakan tentang tips dan trik kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Nah, sore hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita ya pada sore hari ini, yaitu Kak Syafira Nurlita. Weh, tepuk tangan dulu untuk Kak Syafira Nurlita. Gimana kabarnya, Baik. Kak Lita? Alhamdulillah baik. Gimana? Agak cukup tegang ya sekarang. Karena mau sharing ke adik-adiknya, karena ternyata banyak loh adik-adiknya yang ikut dari teman-teman SMA, bahkan yang dari umum. Kayak ibu-ibu yang ingin anaknya juga bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Benar-benar. Ya. Nah, sebelum kita masuk, sahabat Ristek sekalian, kita nih panggilnya sahabat Ristek ya. Kita kenalan dulu nih sama Kak Syafira Nurlita. Nah, Kak Syafira Nurlita sendiri itu lulusan dari United World College Southeast Asia Singapura tahun 2017 sampai dengan 2019. Wah. Tapi dengar-dengar dulunya pernah sekolah di SMA 1 ya, Lita? Iya, benar. Jadi sebelum pergi ke Singapura itu, kelas 2 daftar program beasiswa dan tahunnya itu semester 1. Terus semester 2 baru ikut proses wawancara bulan Maret, baru naik kelas 3 itu baru pindah ke Singapura buat lanjut. Dan di Singapura itu kelas 2-nya diulang. Jadi total SMA-nya 4 tahun. Wah, sampai 4 tahun untuk bisa sekolah di luar negeri ya. Wah, keren banget nih. Kalau boleh tahu dulu SMP-nya di mana? SMP-nya di MTS 1. MTS 1. Wah, kita Iya, satu benar. alumni ya. Dan juga saat itu tuh aku Axel. Jadi walaupun ngulang setahun, jadi sama aja umurnya. Oh iya, iya. Nah, terus Lita juga ini sekolah di Skidmore College New York USA tahun 2019 sampai tahun 2023. Dan juga ada di Queen Mary University London UK. Ini berarti 2 kampus, Lit. Jadi setelah lulus dari UWC di Singapura, aku daftar sekolah buat university di Skidmore College. Dan di Skidmore College itu mereka ada partner study abroad di banyak institusi di beberapa negara, salah satunya di London. Nah, pas di Queen Mary ini, aku ikut program study abroad dan akhirnya bisa 1 semester di London. Jadi di dalam study abroad ada study abroad lagi. Wah, Double study abroad. double study abroad ya. Betul. Berarti banyak sekali pengalaman yang akhirnya didapatkan dari sana ya. Betul. Oke. Selanjutnya, sebelumnya kita akan melihat pengalaman-pengalaman. Oh ya, tanpa berlama-lama, sahabat Ristek sekalian, kami persilakan untuk Kak Lita untuk menyampaikan materinya. Ya, jadi fundamental beasiswa saya itu dari UWC, juga kuliahnya juga itu basicnya juga UWC. Nanti bakal dijelasin juga gimana bisa kuliah di Amerika dengan beasiswa. Jadi fundamental itu dari UWC. UWC itu sendiri punya sebuah visi misi, di mana visi misi mereka itu adalah mereka membuat sebuah pendidikan itu sebagai kekuatan untuk menyatukan orang, bangsa, dan budaya demi perdamaian dan masa depan yang berkelanjutan. Jadi emang historinya itu pada saat setelahnya Perang Dunia Kedua, pendirinya UWC ini pengen pemuda-pemuda dari seluruh dunia itu buat bergabung di suatu negara untuk saling share pengalaman, budaya, untuk menyatukan atau memperdamaikan dunia lah istilahnya. Dan oleh karena itu sangatlah penting kita untuk mengetahui juga ya gimana sih pelajaran di luar negeri dan gimana budayanya itu. Kita bisa
aku pergi tuh sebagai brand ambassador-nya Indonesia buat Oh, memperkenalkan ke orang-orang yang belum pernah ke Indonesia atau bahkan yang belum pernah dengar nama Indonesia sama sekali. berarti di sana juga kayak saling sharing tentang culture gitu ya, budaya. Betul, Kita ngebawa budaya Indonesia seperti apa. betul. Wah, asik, 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 asik. Oke, selanjutnya ini ada informasi tambahan lagi yang akan Oh iya. ditampilkan. Oke, belum nampak ya. Oke, ini ya. Masih ada sebelumnya itu. Oh, ada sebelumnya. Ya. Ya. Nah, tadi udah dijelaskan ya kenapa UWC itu penting banget untuk membawa orang-orang dari berbagai negara. Dan organisasi UWC ini udah sekitar berjalan udah 100 tahun. Dan mereka udah mendirikan 18 sekolah di 18 negara. Dan salah satu negara yang saya attended school itu adalah di Singapura. Jadi kalau misalkan mau daftar UWC, ada di pendaftaran bisa dipilih, kamu bisa ngelis sekolah mana yang kamu pengen pergi. Dan kebetulan pada saat itu saya punya kesempatan buat pergi ke Singapura. Wah, tapi ini semua orang artinya misalnya teman-teman yang ada di Bima juga itu bisa mengakses dan bisa ikut sekolah di sana, nggak ada batasan apa namanya daerah atau kayak gimana? Nggak ada. Nggak ada. Batasannya cuma umur, harus minimal 16 tahun, maksimal 19 tahun, dan belum lulus SMA. Dan juga kalau misalkan kurikulum nasional itu harus daftarnya kelas 2. Kalau misalkan kurikulum internasional bisa daftar dari kelas 1. Ini untuk yang SMA ya? Iya, Karena buat nanti SMA. juga untuk sahabat Ristek yang ternyata sekarang lagi SMA dan ngerasa kayak oh udah kelas 3 nih, misalnya ngerasa udah kelas 3, jangan ngerasa kayak oh saya nggak dapat informasi apa-apa dari beasiswa ini, karena nanti kita juga akan ngebahas tentang yang di kuliah di luar negerinya. Betul. Jadi nanti masih punya kesempatan untuk bincang-bincang mengetahui informasi untuk kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Tapi kita step by step. Jadi yang sekarang SMP atau yang sekarang SMA kelas 1 masih punya chance atau kesempatan untuk sekolah di luar negeri. Sebenarnya kelas 3 juga masih bisa daftar. Oh, masih Cuman bisa. kalau misalkan mau mengorbankan ya 2 tahun, istilah 5 tahun lah SMA-nya. Kalau misalkan mau mengorbankan 5 tahun sekolah bisa. Cuman idealnya itu kelas 2 SMA daftarnya. Kelas 1 itu udah kayak persiapan dan kelas 2 baru daftar. Dan kelas 3 masih bisa, masih qualified. Cuman kalau misalkan mau mengulang. Oke. Ya. Nah ini apa nih? Oh, itu foto-foto saat di UWC. Wah. Jadi itu kan orang-orang dari itu international school. Jadi ada orang-orang dari banyak banget negara. Dan salah satu momen paling memorable itu kan di UWC di Singapura itu ada dari dari TK sampai kelas 12 SMA. Dan aku itu di pair ke anak kelas 3 SD buat sharing gimana sih budaya di Indonesia, terutama kan mereka belum tahu juga kan tentang Bima. Kalau misalkan dengar Indonesia mungkin kayak Jakarta, Bali. Bali. Iya. Jadi lebih sharing ke pengalaman di luar dari daerah itu, dari Bima. Anak-anak kecil itu juga kayak excited juga buat dengar. Jadi selain kita exchange budaya dari mereka ke kita juga memberikan kayak gimana sih budaya kita ke mereka. Oh, jadi gitu. Nah, untuk teman-teman yang nanti mau sekolah ataupun kuliah di luar negeri, jangan lupa untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat. Itu kayak jadi goals atau tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sebenarnya ya benar. Salah satu hal yang terpenting harus kita tahu sebelum keluar negeri itu adalah tahu diri sendiri dan tahu negara sendiri. Karena pasti bakal ditanyain. Oke, betul. Jangan sampai nanti kalau udah ditanya-tanya kita malah nggak tahu budaya kita seperti apa. Iya. Betul. Oke. Selanjutnya Dan ini lebih ke teknikal ya. Di UWC itu kurikulumnya namanya International Baccalaureate. Jadi cuman adanya 6 mata pelajaran. Kan kalau misalnya dibandingkan dengan kurikulum Indonesia mungkin ada belasan. Tapi di sana itu ada 6 mata pelajaran dari 6 kategori. Jadi ini kategorinya ada language, first language, second language, ada science, ada societies, terus math dan arts. Jadi cuma pilih satu mata pelajaran dari satu kategori. Dan uniknya lagi pada saat di Singapura itu aku ngambil kelas bahasa Indonesia.
Oke. Benar. Jadi Oke. pas di Singapura ngambil kelas bahasa Indonesia, tapi apa ya, vibes itu beda dengan ngambil Ah. bahasa Indonesia waktu sekolah di Indonesia. Jadi Ah. kalau misalnya pas dari situ bahasa Indonesia itu lebih ke sastra, banyak Oke. banget baca buku, banyak analisa buku, Iya, iya. jadi agak beda. Beda-beda, vibe-nya agak beda ya, Iya. suasananya belajarnya agak beda. Oke, oke. Dan jadi dari 6 mata pelajaran ada 3 higher level dan 3 standard level. Jadi high level lebih in depth, lebih kayak detail, dan standard level kayak standard lah. Terus Oke. selain itu juga mesti ngambil TOK, Theory of Knowledge, dan Extended Essay. Lebih Oh, kayak final projects gitu. oke, oke. Nah ini how to apply. Oh, bagaimana cara untuk mengikuti ya, untuk Iya, dapat benar. beasiswanya. Ya di sini ada bisa scan QR code kalau misalkan penasaran buat kepo-kepoin websitenya UWC Indonesia. Jadi mereka ada websitenya sendiri, mereka ada detail banget ngejelasin Q&A dan pertanyaan-pertanyaan yang frequently asked by applicant yang mau daftar. Dan juga di sini ada beberapa step proses pendaftaran. Jadi yang pertama itu ada online application, bisa itu submit survey, short question, essay. Essaynya itu beneran tentang diri kamu. Jadi ditanyain kenapa sih mau keluar negeri, apa tujuan keluar negeri gitu. Jadi lebih ke pengalaman unik kamu sendiri. Dan stage kedua kalau misalkan mereka suka dengan essay kamu, nanti bakalan di invite buat interview. Dan sekarang karena udah semuanya online ya, jadi nggak perlu lagi ke Jakarta. Jadi sekarang udah bisa lewat Zoom. Dan setelah itu baru deh terpilih. Oh, kayak gitu. Jadi teman-teman juga bisa langsung scan barcode yang ini ya, atau nanti juga kita akan kirimkan untuk linknya. Betul. Iya, bisa. Jadi teman-teman nanti yang ada di grup yang mengikuti webinar internasional kali ini nanti akan kita bagikan informasinya seperti apa. Jadi teman-teman juga harus bisa baca-baca juga untuk nyari informasi tambahan sendiri. Benar. Oke. Oh iya, para peserta webinar, nanti kita ingatkan lagi ke teman-teman yang mengikuti webinar, akan dikirimkan link presensi di room chat. Jadi kami harap untuk melakukan presensi, biar nggak lupa nantinya. Oke, next, lanjut lagi. Nah, tadi udah sedikit dijelaskan kan tentang gimana sih aku kuliah di Amerika dan gimana beasiswa itu berhubungan sama UWC. Jadi alumni UWC itu kalau misalkan daftar dan lulus di sekolah di Amerika itu bakal otomatis mendapatkan sebuah scholarship yang namanya Davis UWC Scholarship. Jadi nggak perlu ada tambahan aplikasi pendaftaran apalagi. Jadi kalau misalkan udah lulus di universitas di Amerika, kalau misalkan kamu itu lulusan UWC udah otomatis dapat beasiswanya. Dan ini ada list, ada sekitar 100 sekolah di Amerika Serikat yang mereka kalau misalkan kamu lulusan UWC bakal langsung dapat beasiswanya itu. Oke, berarti kalau misalnya ternyata kita lulusan SMA-nya beasiswanya tadi di UWC itu bisa langsung lanjut untuk kuliahnya, dan itu pasti dapat beasiswa. Ya, as long as kalau misalkan kamu keterima dari universitasnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita daftar di universitasnya, kita lulusan dan kita keterima, itu pasti langsung dapat beasiswa. Iya, benar. Berarti itu akan jadi kesempatan besar banget ya kalau misalnya benar. kita bisa, wah, seru. Dan universitasnya itu banyak banget, dan tahu Harvard, Ivy League itu salah satu institusi yang jadi partner buat beasiswa ini. Oh, keren. Kalau misalkan mau kepo-kepo bisa juga tinggal Google Davis UWC Scholarship. Itu ada diceritain lagi gimana historinya mereka, kenapa bisa partner dengan UWC. Oh, oke. Oke, nanti kita akan kirimkan lagi informasi-informasi tambahan seperti itu nanti di grup. Jadi teman-teman bisa langsung melakukan riset, baca-baca informasi terkait beasiswa. Benar. Karena nggak hanya dengan webinar ini teman-teman langsung bisa dapat beasiswa, tapi nanti akan kita bantu kayak link untuk pendaftarannya atau untuk mencari informasinya. Teman-teman bisa baca di sana, mempersiapkan diri sekali lagi. Benar. Google is your best friend. Iya. Just to say. Iya, betul.
Google is your best friend. Oke. Ya. Oke. Next. Ah, oke. Ini salah satu foto-foto waktu kuliah di Amerika. Yang juga paling berkesan itu waktu pertama kali nyampe di Amerika, aku dijemput sama kakak kelas dan dikasih banner Indonesia, pakai dia gambarin bendera Indonesia terus dibilang welcome Lita. Gitu. Oh, Jadi itu sweet beneran banget ya. welcoming. Iya, iya, iya. Berarti sangat ramah sekali ya orang-orang di sana Benar, ya. benar. Wah. Wah, berarti pertama kali datang langsung disambut dengan seperti itu ya. Waduh, gak kebayang sih bisa kuliah di Soalnya sana. international student itu bisa jadi resources buat mereka juga. Jadi mereka tuh selain UWC ini, kampus-kampus di Amerika juga mau tahu gimana sih budaya di luar negeri, di luar dari Amerika. Jadi makanya mereka sangat welcoming sama orang-orang yang berasal dari budaya di luar mereka. Oh, oke, oke. Asik banget. Oke. Kalau ini kita kan lagi di Brida ya, pasti bakalan ngebahas tentang riset. Nah, ini salah satu penelitian yang saya lakuin pada saat di Amerika. Jadi di Amerika pada saat itu aktif untuk melakukan penelitian di atmospheric chemistry. Jadi salah satu penelitian saya itu mengenai 4-benzoyl benzoic acid sebagai molecular photosynthesizer untuk mengkonversi NO2 menjadi HONO. Jadi kenapa itu penting? Karena HONO itu adalah sebuah sumber buat OH radicals. OH radical itu tuh dia oxidizing agent. Jadi yang bisa mengkontrol toxic gases kayak carbon monoxide atau methane. Jadi buat mengetahui di mana sih sumbernya OH radical itu penting. Oke. Jadi ini riset yang dilakukan oleh Lita ketika kuliah di luar negeri itu. Benar. Wow. Dan juga aku kan jurusan kimia. Jadi Oh, makanya jurusan kimia. ya makanya penelitiannya kimia. Ya, benar. Apalagi teman-teman yang tertarik ke arah sains dan kimia, kayaknya kuliah untuk di luar negeri itu bakal keren banget gitu ya. Iya, dan juga diapresiasi banget. Kalau misalkan lulusan dari Amerika dan jurusan STEM, itu jurusan sains, bisa extended visanya sampai 3 tahun. Oh, Iya, apresiasi itu ya. benar, buat melakukan riset dan melakukan penelitian di sana. Oke, ini bakal jadi impian untuk para saintis-saintis nih untuk kuliah di luar negeri. Betul. Ya, semoga saya juga bisa kuliah. Amin. Amin. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya ada penyampaian tips dan trik mendapatkan beasiswa sekolah di luar negeri. Mungkin nanti akan langsung full untuk Kak Lita yang akan menyampaikan materinya. Kepada Lita kami persilakan. Oke. Bisa selanjutnya slide. Oke, yang pertama poin yang paling penting itu harus riset. Jadi tadi udah dibilang kan Google is your best friend. Jadi semua program beasiswa itu sebenarnya udah ada banyak sekali di internet. Jadi yang penting itu bisa pinter-pinter banget menggunakan internet sebagai sumber daya. Dan setelah itu juga yang penting walaupun kita kayaknya menyepelekan ya, persyaratan pendaftaran itu mesti banget dilihat. Kalau misalkan umur mungkin belum cukup atau udah melewati mungkin nggak bisa. Jadi harus beneran diperhatikan. Dan juga catatan batas waktu atau deadline itu penting karena untuk mempersiapkan kan nggak mungkin menyelesaikan semua dalam 1 minggu. Mungkin dalam sebulan itu pendaftaran terbuka, minggu pertama bisa fokus untuk mengisi esai, minggu kedua bisa edit atau revisi esainya, terus minggu ketiga baru dikirim gitu. Harus organize kalau misalkan mau mendaftar. Dan juga selanjutnya itu proses seleksi beasiswa. Jadi ada beberapa yang require buat ada tes, ada misalnya tes TOEFL atau tes IELTS itu harus diperhatikan. Jadi, dan terpenting saat melakukan riset itu harus dicatat, jangan cuma di riset doang. Nantinya bakal lupa kan informasi yang udah didapatkan. Jadi kalau bisa ada jurnal atau buku atau misalkan Google Docs yang bisa ditaruhlah catatan penting yang didapatkan dari risetnya tadi. Dan juga saat melakukan riset ini kamu bakalan lebih mengetahui kenapa sih mau ke luar negeri, terus apa sih skill yang bakalan didapatkan kalau misalkan ke luar negeri, dan harus dipikirkan dengan matang apakah hal itu tuh
bakalan fulfill your needs and necessary kalau misalkan bakal ke luar negeri, karena hal itu di tahap awal bakal sangat penting karena selanjutnya bakal diulang lagi di essay, bakal ditanya kenapa bakal ke luar negeri, apa skill yang bakal dikontribusikan saat di luar negeri dan sebagainya. Selanjutnya. Dan kedua yang terpenting itu kemampuan bahasa. Bahasa kan itu sebuah media untuk kita saling bisa connect ya. Jadi setelah melakukan riset yang menyeluruh tentang program beasiswa dan negara tujuan, bisa tuh ditentukan bahasa apa yang penting untuk dilatih skillnya. Bisa ikut kursus bahasa atau ikut kegiatan yang bisa mengasah kemampuan bahasa. Saat SMA, saya sendiri mengikuti kegiatan klub debat bahasa Inggris. Jadi itu setiap minggu ikut di SMA 1 ikut kegiatan itu beneran membantu banget buat kemampuan bahasa. Selain bisa speaking, itu membantu juga buat critical thinking dan juga membantu untuk public speaking. Jadi ada multiple stones that you're passing kalau misalkan ikut aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Bisa juga baca buku atau nonton film untuk lebih tahulah gimana sih kalau misalkan ngomong di suatu bahasa, misal bahasa Inggris kan nggak mungkin misalnya bahasa yang digunakan di buku dan bahasa digunakan sehari-hari kan pasti bakal beda. Jadi buat lebih mengetahui how to make a conversation in daily, jadi bisa. Dan juga yang paling penting itu latih cara kemampuan bahasa kamu. Bisa di online itu udah ada kan kayak aplikasi yang bisa ketemu dengan native speaker untuk melatih kemampuan bahasa gitu. Dan yang terpenting juga harus konsisten. Nggak boleh namanya belajar 1 hari 20 jam udah hari. Jadi yang terpenting itu konsisten dalam belajar, ada jadwalnya biar kemampuan itu enggak terlupakan, ada terus dilatih gitu. Selanjutnya, nah salah satu yang paling buat kamu unik di pendaftaran beasiswa itu pastinya di bidang prestasi dan kegiatan ekstrakurikuler yang pernah kamu ikutin. Jadi kalau misalkan lagi persiapan buat daftar beasiswa, bisa tuh sekarang bisa dibikin list apa aja prestasi yang udah dicapaikan selama ini. Misalnya ada penghargaan atau sertifikasi atau peringkat kelas, itu bisa mulai sekarang dibikin organize. Ada pernah peringkat keberapa, pernah ikut lomba, pernah olimpiade, itu bisa sekarang mulai semuanya dia bikin organize. Terus kalau misalkan mengikuti kegiatan yang bermanfaat, kalau misalkan ikut volunteering atau sukarela, itu juga bisa mulai sekarang dibikin list lah. Dan selain itu harus juga highlight pengalaman itu, bukan cuman kayak mengikut yang pernah didapatkan dari ikut kegiatan itu. Terus kalau misalkan pernah menjadi salah satu kayak ikut jadi kepemimpinan, itu bisa juga ditaruh gimana dampak kamu ke organisasi itu sendiri. Misalnya kayak ikut OSIS atau ikut kegiatan lainnya, itu bisa kamu jadi ketua OSIS dan lainnya, bisa diberikan apa sih dampak kamu buat organisasi itu. Dan juga jelaskan relevansi, itu lebih kayak gimana skill kamu itu bisa translate ke kamu nanti di luar negeri. Gimana sih sifat leadership kamu itu bakalan berguna banget ke luar negerinya nanti. Dan juga selain itu pasti bakalan juga ditanyakan tentang dokumentasi atau bukti. Jadi mulai sekarang bisa tuh dibikin folder, udah pernah ikut program apa, udah pernah ikut kegiatan apa, bisa dibikin foldernya, foto-foto dan lainnya. Dan selain itu pasti juga bakal diminta tentang surat rekomendasi. Jadi kalau misalkan ikut kegiatan OSIS atau kegiatan klub debat, bisa diminta gurunya untuk mulai sekarang kayak memikirkan gimana sih buat surat rekomendasi buat kamu. Jadi surat rekomendasi itu sangat penting. Jadi itu tuh seperti kayak orang lain melihat diri kamu. Jadi bisa memperkuat pendaftaran beasiswa itu. Selanjutnya adalah harus membangun network. Kan ada katanya
you are what you surrounded you are with. Like, kayak kamu itu terdiri dari orang-orang yang kamu surrounded with. Jadi ini kan ini ada grup WhatsApp-nya kan. Jadi itu bisa jadi salah satu resources, bisa jadi satu network. Jadi adik-adik bisa tahu lah ini teman-teman juga dalam satu WhatsApp ini mau juga daftar beasiswa, dan mereka bisa jadi resources buat kamu karena bisa saling tukar informasi, dan juga bisa misalnya mau ngebantu revisi essay dan lainnya, itu bisa saling membantu. Salah satu cara buat membangun network itu bisa dengan aktif ikut kegiatan community yang berhubungan dengan orang-orang yang mau mencari beasiswa, entah itu offline atau online, dan juga bisa ikut seminar atau diskusi seperti yang kita lakukan sekarang kan. Dan juga membangun sebuah hubungan itu harus proaktif dan yang bisa dipertahankan di jangka panjang. Jadi jangan hubungan yang terlalu kayak transaction gitu. Kamu memberi, dia memberi, harus kayak ada di luar itu harus lebih kuat. Dan juga sharing is caring. Kalau misalkan udah dapat sebuah informasi, itu lebih baik untuk dibagikan ke orang lain, soalnya bisa saling tukar pikiran gimana sih cara mendapatkan beasiswa ini, dan orang itu juga bisa memberikan informasi kepada kamu. Jadi selain orang lain bisa jadi resources buat kamu, kamu juga bisa jadi resources buat orang lain dengan saling membantu. Gitu. Selanjutnya itu tentu harus bisa menunjukkan semangat dan tujuan kamu. Ini bakalan sangat penting banget kalau misalkan di tahap interview dan tahap untuk menulis essay. Karena bakalan ditanya banget nih, kenapa kamu pengen keluar negeri, entah itu mau pertukaran budaya, mau meningkatkan skills, atau mau berada di orang-orang yang berbeda gitu kan. Jadi itu harus beneran direfleksikan motivasi dan tujuan kamu. Dan saat menulis essay itu juga harus menggunakan kata-kata yang jelas dan persuasif. Jadi kamu bisa persuade kayak jurinya gitu buat dia ini beda dari aplikan yang lainnya. Dan selain itu kalau misalkan ada pengalaman atau cerita inspiratif yang buat kamu bikin pengen keluar negeri, itu bisa juga dijabarkan di esainya. Misalnya saat tahun kelas 2 SMA itu aku barusan selesai dari kampung Inggris, dan situ kayak pertama kali tinggal bersama orang-orang dari berbagai negara di Indonesia, dan pada saat itu aku ngerasa there's another whole world outside me. Jadi aku ngerasa pengen banget keluar negeri untuk merasakan gimana sih berada di orang-orang yang berbagai negara, mempunyai berbagai budaya gitu. Dan juga harus authentic dan jujur, be yourself. Karena walaupun misalnya tujuannya atau motivasinya mirip-mirip dengan orang lain, tapi pasti di esainya itu bakalan ada yang bikin, ini nih dia bikin sendiri. Pasti adalah kayak yang otentik untuk kamu sendiri gitu. Harus jujur, karena kalau misalkan yang pergi ke beasiswa itu kan kamu, bukan dari orang lain atau bukan dari Google. Jadi harus beneran kamu itu menjabarkan keinginan kamu itu like right from yourself. Selain itu, pada saat kalau misalkan udah selesai menulis essay, harus diperiksa kembali. Makanya tadi komunitas teman-teman networknya itu penting banget buat misalkan kamu mau revisi atau edit lagi essay kamu, bisa minta bantuan guru atau minta bantuan keluarga untuk baca lagi, misalnya ada feedback atau kritik dan sebagainya. Karena sebenarnya pendaftaran beasiswa itu bukan satu orang, kayak kamu tuh melibatkan teman-teman dan komunitasnya kamu itu. Selanjutnya wawancara. Wawancara itu juga kayak berhubungan sih sama kayak tadi, harus juga bisa jujur dan otentik. Dan kalau misalkan beneran melakukan riset yang secara menyeluruh, pasti bakalan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang umum yang bakalan ditanyakan saat wawancara beasiswa. Saat itu aku tuh beneran kepo sama yang namanya UWC sampai dapat blognya salah satu penerima UWC, dan pada saat itu sampai dia kasih tahu tips, sampai dia kasih tahu
list pertanyaan yang bakal ditanyain. Jadi itu sangatlah sangat berguna gitu saat masa pendaftaran. Dan juga harus melakukan juga simulasi wawancara. Jadi teman-teman bisa pakai teman-teman atau guru-guru atau keluarga bisa diminta tolong untuk ada simulasi wawancaranya itu. Dan juga harus punya sikap positif, harus bisa menunjukkan semangat, harus ada excitement dalam menjawab pertanyaannya itu. Jadi orang-orang tahulah kamu ini pengen banget ke luar negeri dan tujuan kamu itu jelas dari sikap positif kamu itu. Gitu. Selanjutnya. Ya, dan terakhir itu harus tetap semangat dan berusaha. Yang paling susah menurut aku dalam mendaftar beasiswa itu konsisten dalam prosesnya. Mungkin awalnya itu semangat banget, tapi pas setelah melalui semua proses nulis esai dan sebagainya, itu mungkin semangatnya makin menurun kan. Jadi itulah pentingnya punya komunitas yang bisa bikin kamu tuh semangat. Misalnya ada teman yang mau daftar beasiswa samaan, itu bisa saling semangatin satu sama lain. Jadi ada juga kalau misalkan itu kayak sebuah frase gitu, when you feel like stopping, think about the reason why you started. Jadi pikir lagi kenapa sih pengen dari awal untuk daftar beasiswa ini. Apakah itu untuk membanggakan orang tua, membanggakan bangsa dan negara gitu. Gitu. Itu sih sekian dari tips and trick. Kalau misalkan ada yang mesti dijabarkan lagi atau ada pertanyaan bisa nanti di sesi Q&A-nya. Oke. Oke, ini udah banyak banget ya yang disampaikan. Oke. Semoga teman-teman juga mendengarkan dengan cermat ya tips dan trik yang sudah disampaikan, dan mungkin ini akan jadi gambaran ke depannya untuk teman-teman para peserta webinar untuk akhirnya punya peluang untuk dapat beasiswa yang sama. Oke, tapi kita review lagi. Berarti pernah ikut klub debat ya berarti ya di Benar. SMA? Iya, ikut. Oh. Itu setiap hari Jumat pasti. Oke, Dan oke. itu selain kemampuan bahasa bisa juga melatih kemampuan general knowledge karena Iya. topik debat itu pasti ngebahas tentang regulasi atau ngebahas tentang tren-tren yang pada saat Iya, itu, iya. jadi penting banget buat kita. Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau misalnya kita mau mau dapat beasiswa, teman-teman, itu harus melakukan riset yang kayak tadi. Mungkin nanti kita akan kirimkan beberapa referensi, teman-teman juga bisa lihat di WhatsApp. Mungkin nanti tentang ya beasiswanya tadi, kemudian beberapa informasi nanti akan kita sampaikan juga sebagai referensi untuk teman-teman yang ada di grup WA. Mungkin dari informasi-informasi tadi bisa akhirnya dapat informasi lebih ya. Benar. Kemudian ada bahasa, oke, benar banget karena ini paling penting. Iya, paling ya, penting. Bisa ningkatin bisa dari movie atau baca juga itu bisa. Bisa. Dan yang penting harus melatih. Enggak Harus cuma melatih. mendengar atau membaca, harus juga melatih bahasanya. Iya, benar. Harus speaking terus Ya, ya. learning by doing. Learning by doing, benar. Oke, tampilkan prestasi dan kegiatan ekstrakurikuler nih, menarik banget nih. Ini bahkan kita bisa untuk menggunakan sosial media kita untuk melakukan personal branding. Benar. Branding yang bagus. Jadi teman-teman yang sekarang punya Instagram, TikTok, atau Facebook misalnya. Nah, dari sosial media itu dibangun kita pernah ikut apa, berprestasi apa, kemudian apa yang pernah kita lakukan, kegiatan-kegiatan sosial yang nantinya mungkin dari sosial media itu bisa kita tunjukkan ke interviewer, bisa juga, atau misalnya teman-teman butuh foto-foto dari kegiatan-kegiatan itu udah ada di sosial media. Jadi sosial media bukan hanya untuk galau-galau, bukan hanya untuk pamer liburan aja, tapi untuk membangun branding atau personal branding tadi. Nah, Ya katanya Kak Lita. karena prestasi itu bukan buat diri sendiri kan. Jadi ada orang lain yang benefited dari prestasi itu. Jadi bisa juga nanti dari sosial media buat betul. di-share ke orang lain. Betul. Sebenarnya untuk ngasih tahu ternyata kita punya value atas hal itu. Benar. Oke, tadi bangun jaringan atau network, karena kalau misalnya pas kita nyerah bisa saja karena kita ikut sharing beasiswa atau ikut kelas beasiswa atau punya circle yang memang suka tentang beasiswa akan punya semangat lagi. Ya. Ternyata Lita pernah ngerasa kayak down nggak atau nyerah pas ngejar beasiswa?
pas ngejar enggak sih. Oke. Soalnya kayak beneran passionate banget dari Oke. kecil tuh pengen banget keluar negeri kan. Oke. Jadi pada saat tahu kesempatan itu tuh nggak mau dihabiskan, nggak mau disia-siakan. Nggak mau Jadi, disia-siakan. ya jadi harus bener pada saat itu beneran semangat banget. Tapi semangatnya orang pasti beda-beda Iya, kan. iya. Jadi orang lain untuk membantu menyemangat itu penting juga. Oke. Jadi punya orang lain kayak keluarga, teman yang selalu support tuh penting juga untuk ketika Penting. kita lagi berusaha semaksimal. Penting. Oke. Kemudian tadi ada tunjukkan semangat, kemudian ada persiapkan diri untuk wawancara karena kita ada simulasi juga, ada bisa simulasi ke guru atau yang lainnya. Dan yang paling penting adalah untuk tetap semangat dalam berusaha. Betul. Betul. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ingin dapat beasiswa setelah kita sharing sama Kak Lita, ada poin-poin penting yang harus diperhatikan, kayak kita harus riset nih informasi-informasi apa yang harus kita dapatkan, karena dari informasi-informasi itu yang akhirnya kita bisa menyiapkan apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian belajar bahasa itu hal yang penting, dan tetap semangat dan harus punya support system. Benar. Ya. Dan harus menunjukkan kenapa sih kamu itu beda dari pendaftar lainnya. Betul. Pasti adalah orang yang punya misalnya prestasi yang mirip-mirip, Ya. tapi pasti ada kualitas di diri kamu itu yang beda, yang bikin kamu beda dari orang lain. Betul, betul. Oke, thank you untuk Kalita. Mungkin dari teman-teman yang ada di Zoom, kalau misalnya ada pertanyaan, oke, kita masuk ke sesi Q&A, tanya jawab ya bahasanya. Ini udah keseringan sama Kalita nih, jadi harus pakai bahasa Inggris terus nih. Oke, next. Mungkin ada yang pertanyaan, kita lihat di Zoom. Kalau misalnya ada yang bertanya, bisa langsung raise hand, biar bisa kita lihat. Ada yang bertanya? Kami persilakan kepada para peserta webinar, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita lihat dulu. Oh, ini ada. Adin, oke. Kayaknya ini Mbak Asri Adin nih. Oke, mungkin kita persilakan, mungkin Pak Adin. Ya, terima kasih Mas moderator ya, dan Mbak Lita. Sangat menarik Mbak Lita. Yang pertama sih saya bangga ya, kalau saya pribadi tuh bangga banget ketika melihat anak muda, apalagi dari negeri jauh kita di Bima itu sampai ke luar negeri, itu sangat amazing menurut saya, sangat baik sekali. Ini ada beberapa nih, nggak banyak sih. Yang pertama, kalau menurut versinya Mbak Lita ya, pengalaman Mbak Lita ini, kriteria SC yang lulus nanti pada saat kita wawancara beasiswa itu apa sih kriteria yang perlu kita benar-benar siapin? Dan untuk riset, kan tadi di stage pendaftarannya itu salah satunya adalah interview tentang riset. Jadi apakah riset itu ada spesifikasi khusus atau apakah sains seperti yang diceritakan oleh Mbak Lita? Dan yang terakhir, kemampuan bahasa ini kan sangat penting ya. Kalau untuk batasan passing grade untuk bisa lolos ke beasiswa ini ada batasnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kita langsung jawab aja dulu ya, biar nggak lupa. Oke, dari Pak Adin. Oke, salah satu peneliti dari Brida. Oke, pertanyaan yang pertama, kriteria esai yang sepertinya akan lulus itu seperti apa? Iya, jadi sebenarnya tahun lalu itu aku juga pernah sebenarnya jadi panitia dari UWC untuk menyeleksi anak-anak yang mau daftar UWC. Dan esai yang menurut aku paling berkesan itu adalah mereka showing instead of telling. Jadi kalau misalkan kamu itu buat memberitahu kamu itu orangnya punya leadership yang tinggi, bukan dibilang tapi lebih dijelaskan. Pernah ngikut kegiatan apa yang beneran memperlihatkan skill-nya itu. Jadi lebih ke showing instead of like telling, showing what you got instead of just telling what you are. Jadi menunjukkan, bukan hanya memberitahu. Benar. Bukan kayak ada saya orangnya kayak gini, ya. Saya orangnya tuh kayak gini. Saya pingin ini, bukan hanya tentang orang ngasih tahu orang kita apa-apa, tapi kita menunjukkan dengan bukti dan dengan kemampuan kita pernah ikut apa dan hasilnya apa. Benar. Kalau misalkan bilang, saya
orangnya kerja keras, tapi nggak dijelaskan gimana kerja kerasnya. Iya. Jadi lebih beneran dijelaskan pengalamannya sendiri itu. Oh, oke. Gitu. Oke. Nice. Oke. Mungkin menjawab untuk Pak Adin. Kemudian yang kedua, kalau misalnya untuk risetnya seperti apa mungkin? Apa hal yang perlu diperhatikan terkait riset untuk lanjut misalnya untuk beasiswa? Tahap pertama tadi, Ya. gitu ya. Enggak, ini riset ya. yang dikatain Pak Adin ini tentang penelitian Saat kuliah. sains ya. Atau kan mungkin udah ada nih yang teman-teman udah ada yang guru mungkin yang udah pernah S1 atau udah ada melakukan beberapa riset. Nah, itu riset-riset seperti apa atau penelitian-penelitian seperti apa sih yang perlu diperhatikan untuk dapat beasiswa kayak gitu? Mungkin pengalaman Lita tuh lebih relevan buat anak SMA ya. Soalnya waktu daftar itu pada saat SMA. Jadi sebenarnya backgroundnya sendiri saat SMA belum terlalu ada banyak background research atau melakukan penelitian kan. Tapi emang hal itu tuh penting banget kalau misalkan mau lanjut S2 atau S3, terutama yang berhubungan dengan sains. Kalau misalkan udah pernah ikut konferensi, pernah publish paper, itu hal yang jadi nilai plus yeah. Gitu. Yang akhirnya gimana caranya kita nulis ke esai, kemudian showing-nya tadi. Iya. Dan yang terpenting itu juga punya mentor, punya dosen pembimbing atau punya orang yang bisa jadi tolak bantuan kalau misalkan ada jadi kayak buntu gitu, bisa dibantu gitu, bisa bertanyakan. Oke, selanjutnya yang pertanyaan ketiga ini tentang passing grade untuk bahasa. Nah, kalau untuk bahasa sendiri batasan untuk dapat beasiswa atau kuliah di luar negeri itu berapa dia? Kalau berdasarkan pengalaman dari daftar Udemy ini, itu nggak ada persyaratan buat IELTS atau TOEFL. Tapi itu memang untuk dari SMA ya, mungkin nggak ada. Tapi kalau misalkan untuk daftar S1, pada saat itu daftar S1, Lita sendiri mesti tes TOEFL dan IELTS. Dan saat itu kayak passing grade-nya sekitar kayak 6 untuk IELTS. Kalau TOEFL kurang tahu. Jadi 6 itu buat IELTS udah kayak oke lah. Buat passing grade gitu. Dan juga sekolah di Udemy juga itu kayak memberi tambahan skill buat berbahasa Inggris, karena selain belajar bahasa Inggris secara langsung, ada juga mesti baca-baca banyak buku untuk menganalisa gimana sih pelajaran yang digunakan menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi untuk daftar Udemy sendiri nggak ada perlu persyaratan untuk gunakan TOEFL atau IELTS. Berarti itu untuk yang SMA ya, itu nggak ada terlalu persyaratan bahasa Inggrisnya karena bakal belajar juga nanti untuk bahasa Inggrisnya. Benar. Nah, tapi yang seperti yang dijelaskan oleh Lita tadi, balik lagi ke syarat-syarat dari beasiswa masing-masing. Harus perhatikan jenis beasiswa yang mau daftar itu apa. Iya, betul. Pasti beda-beda persyaratan. Setiap beasiswa pasti beda-beda. Ada yang pakai IELTS, ada yang pakai TOEFL, ada yang IELTS-nya 6, ada yang 7, itu tergantung dari beasiswa. Dan juga fun fact, kalau misalkan udah dapat degree atau ijazah S1 di negara yang mainly pakai bahasa Inggris kayak Amerika, Kanada, UK, itu udah nggak perlu, kalau misalkan mau daftar S2, S3 udah nggak perlu lagi pakai persyaratannya pakai bahasa Inggris, pakai TOEFL atau IELTS, karena udah dibuktikan udah pernah sekolah di luar negeri, udah pernah dapat ijazah. Jadi kalau misalnya mau daftar S2, S3 nggak perlu ngabisin uang buat daftar atau ikut IELTS atau TOEFL. Jadi salah satu benefit kalau misalkan udah pernah ke luar negeri, udah pernah sekolah, mau sekolah lanjut lagi ke luar negeri. Jadi ini bisa untuk Pak Adin, jadi nanti bisa melakukan riset nih terkait beasiswa apa yang ingin dicapai. Misalnya kalau untuk sekarang itu kan ada LPDP, AAS, nah itu bisa cari informasi-informasi. Atau misalnya pakai UWC tadi bisa nyari-nyari informasi persyaratannya untuk S3 apa, pendaftarannya IELTS atau TOEFL-nya itu passing grade-nya berapa, itu biasanya sih bakal beda-beda ya. Iya, bakal beda-beda, benar. Kita kembali lagi untuk sesi Q&A. Question and answer. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bisa raise hand atau bisa langsung lewat kolom komentar, teman-teman semua. Udah ada yang angkat tangan. Zulkarnain dari SMA N4 Karimun. Karimun nih di mana nih?
Oke, bisa langsung kami persilakan Pak Zulkarnain. Halo Pak Zulkarnain. Ya, terima kasih Pak atas Oke, kesempatan yang diberikan pada saya. iya. Assalamualaikum Oke, kami warahmatullahi persilakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ya saya memperkenalkan, saya guru di SMA Negeri 4 Karimun di bonded area Pak, di sebelahnya Singapura. Tapi masuk Indonesia. Oh, Saya oke, masih oke, oke. di situ tangganya. Dari Singa. Oke, Jadi sangat tertarik nih tadi pada narasumber. Saya pun sangat bahagia dan merasa bangga gitu. Anak Indonesia juga bisa tampil di tingkat level internasional. Tadi saya tertarik di tingkat di SMA kelas 11 itu ya, yang ada kesempatan untuk sekolah gitu di Singapura. Berarti ini iya. saya mohon diluruskan juga, mungkin di secondary school-nya mungkin ya di Singapura itu. Dan yang saya tanyakan kelanjutan dari setelah diterima gitu. Jadi setelah diterima di Singapura, S1-nya itu bisa ke luar negeri, semua apa aja jurusannya yang bisa diterima, atau di negara mana saja kita bisa melanjutkan untuk sarjananya dan scholarship-nya S1, S2 dan bahkan sampai ke S3. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zulkarnain. Oke, atas pertanyaannya. Oke, tapi sebelum itu, teman-teman sahabat Ristek yang kami sayangi dan kami cintai, kita ingin menginformasikan untuk teman-teman yang belum melakukan presensi, silakan melakukan presensi karena itu akan jadi data untuk pembuatan sertifikat untuk webinar internasional. Dan juga kita ingatin bahwa webinar ini dilaksanakan oleh Brida Kota Bima. Teman-teman bisa langsung follow Instagram, Facebook, kemudian subscribe YouTube Brida Kota Bima karena nanti kita akan upload video webinar kita di YouTube, Facebook Brida Kota Bima. Bahkan sekarang kita sedang live streaming di YouTube Brida Kota Bima. Jadi bisa langsung kunjungi Facebook Brida Kota Bima, YouTube Brida Kota Bima, dan Instagram @brida_kota_bima. Jangan lupa di-follow karena nanti akan ada konten-konten menarik yang selalu kita sajikan dan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Oke, selanjutnya. Pertanyaan apa? Kelanjutan setelah diterima S1, setelah diterima di SMA, setelah lulus SMA, apakah S1-nya itu bisa untuk segala jurusan nantinya tuh lanjutnya, dan negara apa aja sih yang akhirnya bisa kita capai? Ya, diklarifikasi dulu ya. Tadi sekolah di Singapura itu UWC itu sekolah internasional. Jadi menggunakan kurikulum International Baccalaureate. Dan setelah lulus semua ujian dan mendapatkan diploma itu bisa daftar di negara apa aja. Bisa juga didaftar di Indonesia juga bisa, di semua negara juga bisa, dan juga bisa daftar jurusan apapun tergantung dengan tadi pilihan mata pelajarannya apa. Dan yang di-highlight kenapa di Amerika, karena di situ buat mendapatkan beasiswanya. Kalau misalkan mau mendapatkan beasiswa sebagai lulusan UWC, itu adanya di Amerika. Tapi kalau misalkan mau ikut program beasiswa di luar UWC, itu bisa daftar di negara manapun. Kebanyakan pada saat itu teman itu daftarnya di UK karena kurikulum IB ini sendiri itu asalnya dari UK. Dan jadi gitu bisa daftar di negara manapun dengan jurusan apapun. Cuman emang highlight S1-nya di Amerika karena buat beasiswa dari lulusan UWC. Oke. Jadi bisa daftar dimanapun di negara apapun, di jurusan apapun. Tapi kalau misalnya mau dapat beasiswa lagi, itu ada beberapa negara tadi yang sudah di-highlight. Mungkin nanti akan kita berikan informasi terkait hal itu. Iya. Jadi sebagai lulusan UWC, kalau misalkan mau mendapatkan beasiswa lanjutan untuk X1, itu adanya di Amerika. Gitu. Oke, gimana Pak Zulkarnain? Apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Sangat baik ini bagi narasumber ya, dapat memotivasi kawan teman-teman yang lain. Tadi saya tertarik juga tuh, ada critical thinking, ada creativity and innovation, collaboration and communication. Karena bahasa itu sangat penting. Terima kasih
atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Zulkarnain udah gabung bersama kita ya. Kita kira bakal cuman di lingkungan Kota Bima, tapi ternyata di luar Kota Bima juga banyak yang ingin ikut kegiatan webinar kali ini. Oke, ada pertanyaan selanjutnya di room chat. Oke, dari Nurul Ramadan, SMAN 1 Kota Bima. Wah, ini berarti adik kelasnya nih. Kak, kira-kira modal awal yang harus dipersiapkan untuk study abroad itu berapa? Terima kasih. Ini modal awalnya ini lebih ke skill atau cuan nih? Ya, atau itu. Tergantung Oke. tadi harus melakukan risetnya, ikut program beasiswa apa, pendaftaran, dan persyaratannya itu apa. Jadi kalau misalkan persyaratannya mesti ikut TOEFL atau IELTS, itu bisa jadi salah satu, apa ya, bisa disiapkan uang untuk ikut les atau ikut tesnya. Jadi tergantung beasiswa yang mau diikutin itu apa. Oke. Tergantung persyaratan. Oke, boleh spill nggak? Berapa kira-kira kemarin Lita? Sebenarnya kalau misalkan pendaftaran itu IELTS dan lainnya nggak apa ya, bukan syarat kan, jadi nggak ada tuh. Cuman kayak modal cuman untuk ke Jakarta buat itu sih, buat interview. Tapi sekarang udah online semua kan, jadi sebenarnya kalau misalkan ikut UWC mau daftar tahun ini nggak ada mengeluarkan speser pun untuk daftar, Oke. karena semuanya online, nggak perlu Online. interview ke Jakarta dan sebagainya. Wah, udah mantap banget nih ya. Wah, jadi udah yang penting adalah Semangat, semangat. benar. Oke. Oke, thank you untuk Nurul Ramadan dari SMAN 1 Kota Bima. Oke, mungkin selanjutnya kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kami persilakan. Kayaknya ada Agria yang sudah menyalakan mic-nya. Apakah ini? Gimana? Sahabat Ristek, mungkin kami persilakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand lagi. Ya, kita masih ada sisa satu penanya lagi deh. Kami persilakan. Oke, udah ada Muslim dari MTSN 1 Lombok Timur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya tadi nggak begitu mengikuti karena ada di jalan tadi. Nah, apakah pertanyaan ini sudah ditanyakan atau belum? Ini yang berkaitan dengan tes IELTS tadi. IELTS apa penyebutannya? Apakah sudah ada di NTB atau kita harus keluar dari provinsi NTB sehingga harus menambah biaya? Kemudian kalau kita yang selanjutnya, kalau kita kuliah di luar negeri, kan ini kan biasanya kalau di Eropa kan biasanya minoritas nih agama Islam ini. Kira-kira apa plus minusnya kalau kita seorang Islam berada di negara minoritas? Apakah ada yang namanya bully, kemudian rasis dan sebagainya? Apakah ada seperti itu? Mungkin ada pengalamannya yang bisa dibagikan. Kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Muslim dari MTSN 1 Lombok Timur. Oke, pertanyaannya, apakah tes IELTS biasanya kan untuk beasiswa itu kan ada Oke, sebentar ada. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Pak Muslim dari MTSN 1 Kota Bima. Apakah Lombok Timur. Dari Lombok Timur. Apakah tes IELTS atau TOEFL kan yang biasanya untuk persyaratan di beasiswa itu sudah ada di NTB atau ternyata ada di luar gitu? Kalau itu sendiri secara pribadi kurang tahu ya. Oke. Tapi itu makanya riset dan Google itu teman yang paling baik buat melakukan riset itu.
Kayaknya karena udah Iya. lama nih luar negeri, jadi nggak tahu ya kamu halamannya seperti apa. Cuman kalau di Bima kayak belum ada kan di Bima mungkin. Kalau setauku ya, IELTS itu sudah ada tesnya di rumah bahasa. Oh, Di berarti seharusnya di Lombok udah ada. udah ada. Ya. Rumah bahasa itu udah tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu di bawah langsung Brida Nusa Tenggara Barat, Oke. kalau nggak salah. Oke. Aku riset beberapa. Jadi untuk Pak Muslim ternyata di NTB itu udah ada, udah banyak. Udah ada tes TOEFL, tes IELTS itu udah ada. Bahkan biasanya kalau aku nggak salah ngikutin beberapa akun itu, ada beasiswa gratis untuk TOEFL dan IELTS yang diadakan oleh Rumah Bahasa NTB. Jadi nanti bisa langsung coba dicari informasinya. Oke, pertanyaan yang kedua. Kuliah di luar negeri sebagai seorang Islam. Oke. Ada diskriminasi atau ada seperti apa? Sebenarnya kalau disebut diskriminasi mungkin enggak ya. Mungkin lebih mereka itu penasaran. Karena belum pernah tuh ketemu orang dari misalnya dari Indonesia atau yang Muslim yang pakai jilbab, itu kan pasti cuman beberapa orang yang pernah bertemu gitu kan. Jadi pasti bukan diskriminasi, mereka penasaran mau nanya kenapa sih kamu pakai jilbab, kenapa mesti nggak boleh makan babi dan selainnya. Pro-nya itu lebih kita itu bisa melihat komunitas sendiri dari lensa luar. Kan kalau misalkan di Indonesia itu mayoritas kan, jadi kayak nggak mempertanyakan kenapa sih mesti kayak gini. Diri sendiri tuh nggak mempertanyakan kenapa harus pakai jilbab, karena orang-orang pakai jilbab. Tapi kalau misalkan di luar ditanyain orang juga bisa bikin diri sendiri mempertanyakan keputusan itu sendiri. Itu salah satu poin penting, bisa jadi lebih tahu diri sendiri juga dengan ke luar negeri gitu. Pro-nya. Kalau kontra mungkin lebih itu ya susah makan karena mesti cari yang halal. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi saat di London itu sendiri banyak banget imigran dari kayak South Asia, dari Pakistan dan lainnya. Jadi di London itu lumayan banyak orang Islam. Jadi lumayan gampang buat cari makanan halal. Dan di kampus saya sendiri di Skidmore College, kita ada komunitas mahasiswa Muslim. Dan komunitas itu bikin petisi buat kantin dibikin halal. Dan tahun ini kantin itu halal. Nggak ada menyediakan pork dan juga daging ayam dan daging sapi itu diperoleh dari kayak daging yang halal gitu. Jadi itu mungkin. Oke. Thank you. Oke, mungkin ini cukup itu aja mungkin ya pertanyaan-pertanyaan kemudian sharing dari Kak Lita. Thank you banget Lita udah mau sharing bareng kita, bareng Brida Kota Bima. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir, yang telah memberikan pertanyaan. Semoga informasi-informasi yang kita dapatkan dalam sharing beasiswa ini akhirnya bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk selalu pantengin akun kita, bisa langsung Brida Kota Bima, Instagramnya @BridaKotaBima, YouTube di Brida Kota Bima, dan Facebook Brida Kota Bima. Dan kebetulan Brida Kota Bima sekarang lagi fokus untuk pendampingan seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Bima untuk persiapan Innovative Government Award. Dan sekarang nih kalau nggak salah nih posisi Kota Bima itu sudah di pos 60,8, nilainya udah 60,88, udah menjadi kota yang sangat inovatif. Wah, tepuk tangan untuk Kota Bima. Wah, asik. Dan kita sekarang lagi ngejar target untuk menjadi yang paling pertama. Oke, insya Allah. Kita juga udah, walaupun ternyata baru dibentuk bulan Januari, karya dari Kota Bima, teknologi tepat guna itu juara 1 tingkat provinsi dan berangkat ke Lampung untuk tingkat nasional. Hebat. Ya, tapi untuk teman-teman ketahui kita nih baru kebentuk ini di bulan Januari. Tapi semangat juang untuk membangun bangsa itu masih sangat semangat sekali. Oke, kami ingatkan untuk teman-teman kita melakukan foto bersama terlebih dahulu.
Jadi untuk para peserta kita minta untuk menyalakan kameranya. Oke, biar kita lihat nih cantik-cantik dan tampan-tampannya. Oke, oke. Oke, standby ya, kita coba nyalain semua kameranya teman-teman. Oke, udah pada nyala. Oke. Oke, kita siap-siap untuk foto bersama. Oke, oke. Semua udah nyalain. Sudah siap. Yang belum pakai jilbab silakan pakai jilbab. Yang lagi rebahan mungkin bisa bangun untuk foto bersama. Cari angle terbaik. Oke. Oke, kita siap ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. 1. Oh, bentar. Oke, udah siap? Ready, teman-teman teknis? Udah standby? Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. 1. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi? Atau udah cukup? Oke, sekali lagi. Ada permintaan dari teman-teman teknis. Oke, sekali lagi. Siap? Bentar. Nanti siapa tahu kalau misalnya mau lihat foto-fotonya langsung bisa di akun Instagram, Facebook, dan kayaknya YouTube nggak kita upload ya. YouTube mungkin kita upload untuk videonya, tapi untuk foto-fotonya nanti bisa langsung dilihat di Instagram Kota Bima. Brida Kota Bima. Oke, selanjutnya gimana? Sekali lagi. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua. Terima kasih sudah join bersama kita. Semoga informasi pada sore hari ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan beasiswa dan kuliah di luar negeri seperti yang diinginkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.